من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فجل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر demi waktu fajar dan demi malam yang berbulan. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah bersabda kita berdua mendapatkan amal-amal saleh kita. Semoga Allah menerima dan lipat gandakan pahalanya. Salawat serta salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti petunjuk Rasulnya dan telah dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang mulia, hari ini kita berada di 28 Zulqa'dah. Kalau malamnya kita hitung sudah masuk ke malam 29, hari ke-29 bulan Zulqa'dah. Karena pergantian tanggal dalam Islam seiring dengan pergantian terbenamnya matahari dan terbitnya bulan. 2 hari lagi InsyaAllah kita bertemu dengan hari-hari istimewa, hari-hari yang sangat Allah cintai. Hari-hari dibanding hari-hari lainnya, Allah lebih senang kalau hari-hari itu hambanya beribadah kepadanya, melebihi senangnya Allah kepada ibadah-ibadah kita, kepada sholat, puasa, dan amal soleh lainnya di hari-hari lain, bahkan termasuk hari-hari di bulan Ramadan. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih Allah sukai dibanding beramal soleh pada hari-hari ini. Maksudnya adalah hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah. 2 atau 3 hari lagi kita akan bertemu dengan hari-hari itu. Bahkan sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amal soleh pada hari-hari tersebut tidak bisa ditandingi oleh berjihad di jalan Allah?" Ini amal istimewa yang ketika seseorang gugur di jalan Allah, dia langsung kemudian menjadi penghuni surga. Kata Nabi, "La, beramal soleh pada hari-hari ini bahkan tidak dikalahkan oleh berjihad di jalan Allah, kecuali ketika seseorang berangkat ke medan perang, dia berangkat dengan harta sendiri dan ia tidak pulang kembali ke rumahnya, melanjutkan perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala." Inilah hanya amal yang bisa menandingi amal soleh pada hari-hari istimewa itu. Makanya para sahabat ketika ada seruan untuk berjihad, mereka tidak berlama-lama. Yang tua-tua, yang dewasa, yang remaja, bahkan yang kanak-kanak, ketika ada seruan untuk berjihad, segera berangkat. Dan ketika mereka terhalang untuk pergi berjihad, mereka mencari orang lain yang bisa mengongkosi mereka pergi berjihad. Ketika tidak ada yang mampu mengongkosi mereka untuk pergi berjihad, sehingga mereka terhalang dan pulang kembali ke rumahnya, maka air mata mereka bercucuran karena tidak bisa pergi berangkat berjihad.
berjihad. Walladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Ketika mereka datang kepadamu ya Muhammad, agar engkau mau membiayai mereka pergi berjihad dan engkau tidak punya pula modal untuk memberangkatkan mereka, tawallaw, akhirnya mereka pulang. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana, air mata mereka bercucuran, menangis pulang ke rumah karena tidak bisa membiayai diri mereka pergi berjihad. Maka satu-satunya amal yang bisa menandingi amal soleh pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, yang mungkin 2 hari lagi akan datang insyaallah, berjihad dengan fisik dan berjihad dengan harta. Bukan hanya itu, karena orang berjihad dengan fisik, berjihad dengan harta, masih mungkin pulang dengan selamat. Bahkan masih mungkin pulang membawa harta rampasan. Kita maklumi di perang Badar, awal perang Badar adalah perang besar yang diikuti oleh Rasul dan para sahabat. Dan jadi pada tahun kedua Hijriah itu Rasul menang besar. Bahkan dalam perang Badar itu harta rampasannya adalah 500 ekor unta. Jadi orang pergi berperang mungkin kembali dengan selamat, bahkan mungkin mendapatkan harta rampasan. Kalau itu yang terjadi, belum bisa mengalahkan amal soleh pada hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Yang bisa, dia berangkat dengan modal sendiri dan tidak lagi pulang ke rumahnya. Karena itu apa itu yang mulia, hari-hari itu jauh lebih baik, lebih istimewa bahkan dibanding hari-hari Ramadan. Malam-malamnya jauh lebih baik bahkan dibanding malam-malam Ramadan. Kita tahu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir Rasulullah beriktikaf di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari itu masih dikalahkan oleh hari-hari dan malam-malam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka sambutlah hari-hari itu dengan 3 hal penting. Apa itu? Pertama, at-taubatus shadiqah, dengan taubat yang jujur. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang jujur, benar, sungguh, serius. Kenapa? Program kenapa berat bagi kita untuk beramal soleh? Penghalang pertama dari amal soleh itu adalah dosa. Dosa itu punya banyak sekali efek negatif. Seringan-ringan efeknya adalah kita malas berbuat baik. Itu seringan-ringan efeknya. Enggan bagi kita untuk berbuat baik. Kenapa orang ketika mendengar sebuah azan tidak mau ke masjid? Karena dosa. Kenapa orang dia mampu tapi tidak mau berzakat? Kenapa? Terhalang oleh dosa. Penghijab kita dari amal soleh itu adalah dosa. Karena itu dia kemudian sebagian Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia berdosa, satu dosa yang dilakukannya, maka ada nuqtatun saudaun fi qalbihi, ada bintik hitam yang ada di dalam hatinya. Ketika 2 dosa, maka 2 bintik hitamnya. Ketika 5 dosa, 5 bintik hitamnya. Ketika 10, 100, maka kemudian 10 dan 100 pula bintik hitamnya. Dan semakin banyak bintik hitam di dalam hati kita karena dosa, maka dia tidak punya respon terhadap kebaikan. Bagaimana cara menormalkannya kembali, membersihkannya kembali? Dengan taubat. Makanya Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman Allah minta bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Mungkin dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa perbuatan. Berkomitmenlah, masukilah hari itu dengan taubat. Karena kalau kita tidak bertaubat, nggak ada gunanya badan. Ini casing ini tuh tidak berharga. Yang berharga di sisi Allah itu adalah intisarinya, saripatinya. Itulah dia hati. Hati inilah yang kemudian menyambut setiap seruan kebaikan. Dan ketika hati sudah begitu kotor,
maka dia tidak pernah lagi bisa menyambut kebaikan. Akan dia bisa marah ketika diajak kepada kebaikan. Yang kedua, sambutlah hari-hari istimewa itu dengan al-jiddu wal mujahadah, dengan kesungguhan dan keseriusan dalam beribadah. Bangun tekad, bangun komitmen. Apa yang mulia, di hari-hari Ramadan kita punya target-target tertentu. Ingin dalam sekian hari kita bisa menghatam Quran. Ingin sekian rakaat kita sholat duha. Ingin setiap rakaat kita sholat tahajud. Ingin setiap hari kita berinfak sekian nominalnya. Dan kita biasanya lebih besar infaknya pada hari-hari itu dibanding hari-hari sebelumnya. Jika ada di antara target itu yang tidak kita tunaikan, maka rasanya kita kehilangan kegembiraan. Kita kecewa, kita sedih, tidak enak tidur kalau belum lagi baca Quran dengan standar, belum lagi kita beribadah dengan standar. Maka Bapak Ibu bayangkan, kalau kita tidak bisa melebihkan azam dan tekad kita di hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah itu dibanding hari-hari Ramadan, minimal sama. Minimal sama. Sebaiknya lebih baik, karena nilainya lebih baik dibandingkan dengan hari-hari Ramadan. Yang ketiga, sambutlah hari-hari istimewa itu dengan benar-benar meninggalkan maksiat. Bagaimana caranya? Semaksimal mungkin kita hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Masukilah ajaran Islam itu secara utuh. Karena seberapa jauh kita menyeleweng dari Islam, segitulah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau kita 5% meninggalkan Islam, maka 5% itu kita berarti mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau kita mengikuti Islam hanya 80%, 20% lainnya itu kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Hanya ada 2 langkah saja, Islam atau syaitan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. 2 jalan saja. Kalau kita nggak makan dengan cara makan Islam, kita akan makan dengan cara makannya syaitan. Kalau kita tidak berjual beli dengan cara jual beli Islam, kita akan berjual beli dengan cara jual belinya syaitan. Kalau kita tidak bermuamalah dengan anak, dengan istri, dengan keluarga dengan cara Islam, kita akan bermuamalah dengan mereka dengan cara-cara syaitan. Maka sejauh mana kita meninggalkan Islam, segitulah kita akan mengikuti syaitan. Makanya Allah mengatakan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kamu mampu. Semaksimal yang kamu mampu beda dengan semaksimal yang kamu mau. Maka Bapak Ibu yang mulia, sambutlah hari-hari itu dengan 3 hal itu. 3 hal. Taubatlah dengan taubat yang benar. Karena kalau kita bertobat kepada Allah, hati kita ini kuat sinyalnya. Ketika ada peluang melakukan kebaikan, dia nggak perlu disuruh-suruh. Dan ketika hati ini rusak, maka bukan hanya tidak bekerja menyambut kebaikan, bahkan ia bisa jadi marah, kesal ketika diajak kepada kebaikan. Maka apa amal yang lebih utama pada hari-hari itu? Secara umum, Nabi kita katakan al-amal salih. Jadi apa saja? Apa saja? Berinfak pada hari ini baik, berinfak di bulan Ramadan lebih baik, berinfak pada hari-hari 10 Zulhijjah itu jauh lebih baik. Salat duha pada hari ini baik, hari Ramadan baik, pada hari itu jauh lebih baik. Kita beri makan fakir miskin hari ini baik, hari Ramadan lebih baik, hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu jauh lebih baik. Maka pada hari-hari itu upayakanlah untuk menyegerakan diri dalam amal-amal fardu. Hari-hari ini alhamdulillah sholat kita teratur, tapi kadang-kadang dalam seminggu ada juga nggak teraturnya. Alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah, tapi kadang-kadang bisa juga dapat rakaat ketiga, rakaat keempat. Hari-hari itu pastikan kita beribadah dengan istimewa.
Pada hari itu variasikanlah amal-amal sunat kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umat ini. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita ukur dengan umur umat-umat yang lalu, umur kita ini jauh lebih pendek. Ukurlah dari Nabi Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya sampai Nabi kita. Umat Nabi inilah yang paling pendek usianya. Nabi Nuh itu umurnya lebih, barangkali kata ulama, sekurang-kurangnya 1000 tahun. Karena ia berdakwah, dakwahnya saja 950 tahun. Jadi ketika ia dilantik menjadi Nabi berusia 50 tahun, berarti genaplah umurnya 1000 tahun. Bagaimana kalau lebih? Begitu pun dengan umat-umat setelahnya, umur mereka panjang-panjang. Umat ini, kata Nabi SAW, umur umatku, a'mar ummati baina sittina wa sab'in, hanya antara 60 dan 70 tahun. Tapi umur yang 60 dan 70 tahun itu, secara kualitas amal solehnya bisa menandingi umur orang-orang yang sampai 670, bahkan sampai 1000 tahun. Itulah caranya Allah. Sehingga amal kita ini menjadi jauh berlipat ganda dibandingkan dengan amal-amal generasi sebelumnya. Kenapa perlu begitu, Ustaz? Bapak Ibu lihat, kalau 3 alam yang kita lalui setelah kita lahir, maka alam dunia kita ini alam paling pendek. Kata Nabi 60-70 tahun. Habis itu kita masuk ke alam barzakh. Berapa lama? Itu relatif. Kata Nabi, kiamat itu qarib, dekat. Sejak dulu nanti mengatakan kiamat itu sudah dekat, tapi sampai sekarang sudah 1430 tahun sekian. Kata Nabi itu dekat. Karena setiap yang akan datang dalam bahasa Arab tersebut dengan dekat. Setiap yang telah lalu itu jauh. Oh, kemarin sudah jauh, tak bisa diulang, tak bisa dikejar. Tapi besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu dekat. Kita akan bertemu dengannya. Maka umur yang pendek ini caranya oleh Allah untuk hidup yang lebih lama pada hari kiamat. Jadi dunia ini 60-70 tahun. Belum masuk ke alam barzakh. Tergantung sejak masuk ke dalam kubur sampai hari kiamat. Mungkin bisa 100 tahun lagi, mungkin 200 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi. Lebih lama lagi adalah alam akhirat. Sejak hari kiamat sampai batas yang tak ditentukan, itulah alam kehidupan kita selanjutnya. Maka untuk alam yang begitu lama tidak cukup amal yang sedikit. Untuk alam kehidupan yang begitu lama dibutuhkan modal yang sangat banyak. Itulah gunanya kenapa Allah melipat gandakan pahala dari amal-amal kita. Karena umur kita pendek, beda dengan umatnya Nabi Nuh, umurnya umat Nabi Musa. Umur kita pendek, sementara hidup akan kita jalani sama dengan mereka. Tidak ada batasnya. Maka Allah melipat gandakan pahala dari amal-amal soleh itu. Maka hari-hari itu pastikan amal kita jauh lebih banyak, lebih berkualitas dibanding hari-hari lain, bahkan dibanding hari-hari Ramadan. Teman diskusikan tadi sudah pernah kita sampaikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu ilayhi." Tidak ada pendekatan hambaku kepadaku yang lebih aku sukai dibanding dia mendekat kepadaku dengan amal-amal fardu. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku akan terus-menerus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunatnya sehingga aku mencintainya. Bedakan antara dekat itu berbeda dengan cinta. Ada orang dekat, dia belum tentu saling mencintai. Kita menemukan ada adik kakak, ya, ponakan dan mamanya dekat, tinggal mungkin satu rumah, mungkin bersebelahan, tapi kadang-kadang itu bermusuhan. Tapi ada orang yang hidup berjauhan, tapi saling mencintai, saling mendoakan. Kata Allah, kalau hamba ingin dekat denganku, jagalah amal-amal fardunya. Dan kalau hamba ingin aku cintai, maka variasikanlah amal-amal sunatnya. Maka yang kedua, apa yang kita akan tunaikan pada hari-hari itu? Dalam hadis Hudaidah ibn Khalid, dia terima hadis ini dari istrinya.
istrinya belajar kepada istri-istri Nabi. Di antara istri Nabi ada yang menjadi ahli fikih, Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Hunaidah? Dia terima hadis ini dari istrinya. Istrinya belajar kepada istri Nabi. Apa kata istri Nabi ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi tis'i Dzulhijjah wa yawm Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Kata beliau, dulu kata istri Rasulullah, enggak disebutkan siapa namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa yasumu. Itu fi'ilnya fi'il mudhari, itu bukan perbuatan yang sekali, itu berkelanjutan. Sering Nabi mengerjakannya. Apa kebiasaan Nabi? Berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan pada 10 Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulan. Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Daud. Albani mengatakan rahimahullah haditsun sahih. Ini berbeda dengan pemahaman orang. Bukankah berpuasa di hari-hari itu hanya hari Arafah, Ustaz? Bukankah berpuasa di bulan Dzulhijjah itu yang disyariatkan hanya pada hari ke-9, Ustaz? Bukan hanya hari ke-9, tapi 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang punya kelapangan berpuasa sejak 1 Dzulhijjah, silakan. Yang punya pada hari kedua, silakan. Yang punya kemampuan bahkan semuanya, silakan. Hadisnya sahih. Albani katakan haditsun sahih. Para pensyarah hadis mengatakan hadis ini menjadi alasan, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis ini menjadi landasan disyariatkannya atau disunatkannya berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Maka Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin membuat satu bab. Apa nama babnya? Bab Fadlus Shaumi wa ghairihi fil ashril awaili min Dzulhijjah. Bab keutamaan berpuasa dan lainnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puasa dan lainnya, walaupun puasa hari ke-10 itu dilarang. Cuma berbeda memang perlakuan Nabi di pagi hari Idul Fitri dengan pagi hari Idul Adha. Pagi hari Idul Fitri, Nabi sebelum pergi ke lapangan untuk sholat, dia sudah sarapan sallallahu alaihi wasallam. Tapi Idul Adha, Nabi enggak sarapan. Sarapannya makan minumnya nanti setelah pulang dari Idul Adha. Habis khutbah, selesai sholat, lalu nanti kemudian pulang dan sarapan. Jadi ini kata beliau istihbaban syadidan. Bahkan Nawawi katakan rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, sangat dianjurkan berpuasa pada hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi Pak Ibu yang punya kelapangan waktu, silakan berpuasa. Tapi tidak punya kesempatan, pastikan jangan lewatkan hari ke-9. Oh, hari ini sudah hari 9 Dzulhijjah. Sudah pagi baru tahu ya. Tadi malam enggak sahur. Sudahlah, tahan aja lah sahurnya. Soalnya sehari enggak sahur enggak mati juga. Karena keutamaannya. Kata Nabi, yukafirus sanatal madiyata wal baqiyah, menggugurkan kesalahan setahun yang lalu, setahun yang akan datang, 2 tahun. Tahun kemarin kita tidak ada kesalahan yang kita kerjakan. Kira-kira ada? Kira-kira atau pasti? Pasti. Setahun coba kita hitung. Setahun. Sedikit apa banyak? Sedikit itu di bawah 10. Banyak nanti di atas 10. Sedikit apa banyak? Banyak. Banyak tiap hari atau sedikit tiap hari? Kira-kira ada kesalahan 10 tiap hari? Kira-kira ada tak? Kok ragu-ragu? Ada nggak 10 kesalahan tiap hari? Saya katakan kesalahan saya mungkin lebih 10 tiap hari. 10 tiap hari kali 360, 3.600 kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan kecil. Itu yang jadi musibah. Kalau kesalahan
kesalahannya besar, kita langsung menyesal. Ya Allah, astagfirullah. Langsung bertaubat, apa salah saya? Apa dosa saya? Ampuni ya Allah. Itu kalau kita lakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil, kita anggap itu biasa. Kita nggak bertaubat, kita nggak minta ampun. Tadi kata Nabi, setiap satu kesalahan, Nabi nggak sebutkan kesalahan besar apa kesalahan kecil. Satu kesalahan, satu bintik hitam. Katakanlah bintiknya sebesar jarum, kan kecil ya. Tapi hati kita juga nggak besar-besar amat. Segede ini cuma hatinya. Tusuklah pakai jarum. Mau berapa? 1.000, 2.000, 3.000. Dalam setahun 360 hari, 10 saja setelah sehari, 3.600 kesalahan kita. Bagaimana cara mengampuninya oleh Allah? Dengan puasa pada hari Arafah. Tapi jangan pula Ustaz punya deposito tahun kemarin Ustaz. Kan kemarin juga saya puasa kan, tahun ini nggak ada dosa lagi. Tahun besok kan nggak ada dosa lagi Ustaz, karena saya sudah simpan amal saya dengan puasa pada hari Arafah. Maka jangan remehkan hal-hal kecil. La tastasghiranna as-saghaira. Jangan remehkan hal-hal kecil. Apakah itu kebaikan ataupun kebatilan, jangan remehkan. Fa innal jibala minal hasab, kata para ulama, karena gunung itu terdiri dari gugusan-gugusan pasir. Coba kalau gunung meletus, kan tidak selalu yang jatuh itu batu. Pasti duluan adalah debunya, pasirnya. Dari situlah berasal gunung yang besar itu. Begitu pun dengan amal-amal kebaikan yang kecil-kecil, jangan remehkan. Nabi kita Muhammad SAW pernah kesal sama sahabat yang tidak memberitahu ketika seorang perempuan meninggal, yang perempuan ini selalu membersihkan masjid. Mana ibu yang biasa menyapu masjid, kata Nabi. Kata sahabat, tufiat ya Rasulullah, sudah meninggal. Kata Nabi, kenapa kalian nggak kasih tahu saya? Apakah dia adalah tukang sapu masjid, lalu kalian nggak kasih tahu saya? Dan ketika nanti yang meninggal orang-orang besar, kalian kasih tahu saya? Marah kan? Amalnya ngapain? Membersihkan masjid. Tapi Nabi kecewa ketika nggak dikasih tahu dengan kematian. Di mata Nabi ini amal istimewa. Kecil tapi berkelanjutan. Kecil tapi berkelanjutan. Maka Nabi katakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah yang berkelanjutan, sekalipun itu kecil. Kalau ada sampah dalam masjid, ambil. Ya, ada sampah di jalan, ambil. Ada duri yang menghadang jalan, ambil, singkirkan. Saya kadang-kadang sedih ya lihat, oh naik mobil. Mobilnya bagus, mahal. Ya, buka jendelanya. Lampu merahnya berhenti. Lempar apa? Kulit pisang. Lempar apa? Kulit jagung. Lempar apa? Tisu. Nggak cocok akhlaknya dengan mobilnya. Sering kita lihat, nggak nyambung nih begitu kemampuan ekonominya, tapi akhlaknya nggak sesuai dengan merek mobilnya. Begitupun di masjid. Saya udah nggak ada asbak. Di banyak masjid masih ada asbak. Asbak, memang masjid di tempat sampah. Ya, rokok tak, berarti ada sampahnya. Jadi masjid jadi tempat sampah. Amal sekecil apapun kalau itu baik, ambil peluangnya. Apalagi pada hari-hari istimewa ini, amal yang kecil itu bisa menjadi besar. Kan amal itu istimewa karena dua hal. Karena tempatnya atau karena waktunya. Beramal di Masjid Haram itu luar biasa. Itu karena tempatnya. Salat di Masjid Haram itu 100.000 kali dibanding salat di sini Masjid Muslimin. Salat di Masjid Aqsa jauh lebih istimewa dibanding masjid kita ini. Berapapun mahalnya harga masjid, dia tidak bisa mengalahkan pahala amal soleh yang ada di Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Saya dengar ada di Pasir Panggarayan, mungkin Bapak Ibu yang sudah mendengar ya, ada masjid yang dibangun harganya berapa? 760 miliar. Jangan dengar kan? Jamaah saya di Padang
di bypass kita, katanya akan pergi ke sana karena mereka mendengar ada masjid yang dibangun harganya 760 miliar. Repotnya nanti kalau yang hadir di masjid itu 76 orang saja paling banyak. Jadi biaya sholat satu orang 10 miliar. Kalau penuh masjidnya, ribuan yang hadir di masjidnya, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau yang hadir cuma 76, harga masjidnya 760 miliar. Jadi beban yang ditanggung oleh satu orang itu 10 miliar. Lebih khusus itu yang mulia terkait dengan puasa yang sedang hari itu, puasalah pada hari Arafah. Kadang-kadang ini jadi sedikit ada polemik, apalagi insya Allah tahun ini lebaran kita mungkin berbeda. Ormas ini hari itu, ormas ini hari ini, pemerintah hari ini. Saya terkait dengan Idul Adha, mungkin ada yang protes, silakan. Saya nggak mau ambil pusing. Kalau Idul Fitri silakan kita ikut aturan negara. Tapi Idul Adha terkait dengan puasa Arafah. Itu potongannya. Kapan Arafah? Selama perbedaan kita dengan negeri tersebut kurang dari 12 jam, maka harinya berarti sama. Kita dengan Mekah Saudi itu hanya 4 jam, berarti sama. Terserah sholatnya kapan, tapi yang puasa Arafahnya jangan besok setelah orang berwukuf di sana, lalu besok kita masih puasa Arafah. Enggak, itu enggak masuk. Berpuasalah ketika orang sedang berwukuf. Yang sedang berwukuf enggak dianjurkan puasa. Nabi enggak berpuasa ketika sedang berwukuf. Yang tidak berhaji, nah kita ini berpuasalah pada hari Arafah itu. Saya ikut ini, tidak perlu ikut ini, ikut ada pengumuman pemerintah Saudi. Kapan pengumumannya? Dia akan umumkan tanggal sekian, itulah diawali dengan jatuhnya hari 1 Zulhijjah. Tinggal urut ke belakang. Ketemu tuh, biasanya nanti di akhir Sya'ban, ya mungkin hari Minggu atau hari Minggu nanti akan ada pengumuman dari pemerintah kerajaan Saudi bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin atau pada hari Selasa. Ya, tinggal diurut ke belakang. Selasa atau Selasa Rabu ya. Tinggal urut ke belakang. Kapan orang berwukuf? Nah itu yang disebut dengan puasa Arafah. Saya ikut ini Ustaz, soalnya suami saya ketua ini, tidak perlu itu terkait dengan puasa Arafah, nggak perlu. Jadi ketua ini, jabatan ini enggak. Karena standarnya ketika orang berwukuf, disitulah kita berpuasa. Karena jarak antara kita dengan mereka tidak lebih dari 4 jam saja. Selama tidak lebih dari 12 jam, berarti sama harinya. Idul Fitri silakan kita ikuti pemerintah. Tapi sholatnya kapan sana? Ikutlah kepada masyarakat. Kalau ada yang sholat pada hari itu silakan. Pokoknya kalau hari ini adalah hari Arafah, hari itulah kita puasa. Besoknya ada yang sholat, sholatlah. Enggak ada, sholatnya baru ada esoknya lagi, sholatnya pada esoknya lagi. Agar jangan berpuasa pada hari yang dilarang. Ya, hari Idul Adha, Idul Fitri adalah hari yang dilarang berpuasa. Apalagi yang ketiga yang kita akan kerjakan pada hari-hari itu, berbanyaklah pada hari-hari itu bertahlil, bertahmid dan bertakbir. Kata Nabi, hari itu adalah hari-hari terhormat, hari-hari istimewa. Lebih Allah sukai beramal soleh pada hari-hari itu dibanding hari-hari lain. Karena itu fa'akthiru fihinna tahlil wat-takbir wat-tahmid. Banyak-banyaklah bertakbir, bertahlil, bertahmid pada hari-hari itu. Diboleh takbiran sejak 1 Zulhijjah. Boleh. Takbiran sejak 1 Zulhijjah. Karena itu Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, bahkan di hari-hari pertama di bulan Zulhijjah mereka pergi ke pasar. Ngapain? Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus selesai ya. Diikuti oleh sahabat yang berdagang, diikuti oleh para pembeli, sehingga pasar itu namanya dikatakan heboh dengan takbiran. Tapi saya nggak bisa bayangkan ya, nggak akan menjawab juga kalau besok-besok apa ke pasar takbiran ya, lalu tidak heboh orang mengikuti bapak takbiran. Heboh bertanya, tadi pagi sarapan di mana? Atau tadi pagi mandi di mana?
Belum lagi Islam masih 10 hari lagi. Sahabat sudah mulai takbiran pada hari-hari itu. Tidak harus kita sama-sama takbiran di pasar juga. Bisa di rumah, ya, bisa di ruangan kantor kita, bisa sedang di sawah, bisa sedang di dapur. Intinya sejak 1 Zulhijjah dianjurkan memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Ia masuk dalam kategori amal soleh secara umum dan ada lafaz secara khusus. Fadziru fihinna tahlil wat takbir wat tahmid. Berbanyaklah pada hari-hari itu bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Dan dia berbeda ya, Pak Ibu yang mulia. Idul Fitri dengan Idul Adha kan beda takbirannya, beda startnya, beda akhirnya. Idul Fitri kapan kita takbiran? Setelah matahari terbenam di akhir Ramadan. Idul Adha kapan kita takbiran? Kapan kita takbiran? Yang secara umum boleh sejak 1 Zulhijjah. Yang terkait dengan salat fardu kapan? Belum. Yang terkait dengan salat fardu kapan? Kan disunatkan takbiran setelah setiap salat 5 waktu. Kapan? Idul Fitri setelah hari terakhir Ramadan. Idul Adha sama kan? Sudah umum tadi sejak tanggal 1. Tapi sejak subuh hari Arafah, jadi bukan maghrib, sejak subuh. Jadi Ali dan sahabat-sahabat lain sudah bertakbir sejak subuh hari Arafah. Bukan nanti setelah terbenam matahari pada hari ke-9, sejak salat subuh sudah boleh takbiran. Kalau itu agak lebih ringan risikonya dibandingkan dengan sejak hari pertama. Hari pertama kita takbiran pada hari isinya mungkin ya, ini ada apa gitu ya. Dan betul hari ke-9 bisa dibuka kitabnya, bisa ditanya, bisa dilihat riwayatnya bahwa sahabat sudah mulai takbiran sejak subuh hari Arafah. Sampai kapan? 3 hari berikut, 4 hari berikut. Ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 sampai asar hari Tasyrik. Terbenam matahari hari 13 selesai. Karena itu Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, ini adalah yaum al-akal wasyurb wa dzikrillah. Hari-hari ini adalah hari makan, hari minum, hari berzikir kepada Allah. Kenapa Pak yang mulia? Kok hari-hari ini menjadi istimewa? Kenapa 10 hari itu menjadi istimewa? Ibnu Hajar dan ulama-ulama lain mengatakan pada hari-hari itu berkumpul induk-induk ibadah yang tidak berkumpul pada hari-hari lainnya. Pertama yang kita kenal hari-hari itu adalah musim haji. Pada haji, pada hari itu ada hari puasa, puasa Arafah, atau pada puasa-puasa sejak hari yang pertama. Pada hari-hari itu juga ada kurban. Besok ada waktu kita lanjutkan dengan pembahasan tentang kurban. Hari kurban. Jadi ada puasa. Pada hari-hari itu juga ada sholat Idul Adha. Karena Allah katakan inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepadamu, maka salatlah karena Tuhanmu, salatlah karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Berkurbanlah. Itu amal. Ya. Jagalah amal-amal fardu. Perbanyaklah berpuasa. Perbanyaklah bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Dan pada hari itu juga berkurbanlah. Berkurbanlah. Nabi kita katakan sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Tidak ada hari, jadi dari 360 hari tadi Allah katakan, Nabi katakan dia pilih 10 hari terbaik. 360 hari dalam setahun, ia pilih 10 terbaik. Dari 10 terbaik itu Allah pilih yang terbaik nomor 1 adalah Yauman Nahar, hari menyembelih. Maka amal yang paling baik pada hari itu kata Nabi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal yang Allah senangi pada hari nahar itu melebihi amal
amal memunculkan darah. Jadi hamba Allah ya menyembelih hewan kurbannya. Diperbanyak yang mulia hari itu beramal soleh. Semoga Allah beri kesempatan umur, sehat, iman yang lebih kuat kepada kita, sehingga pada hari-hari itu amal soleh kita bisa lebih maksimal dan kita bisa menjadi hamba yang ketika Allah menjadikan hari itu menjadi hari yang disayangi, dicintai beramal soleh, maka Allah juga mencintai orang-orang yang melakukan amal soleh pada hari-hari itu. Allahu a'lam bisawab. Sudah selesai. Kecuali ada pertanyaan, silakan sini dulu. Pada. Secara khusus tidak ada, ya. Tapi dia masuk kepada ayat Allah ya, walayalin asyr. Jadi Bapak Ibu ingat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, itu menunjukkan zat atau benda yang Ia bersumpah itu istimewa. Lihatlah namanya, waktu itu modal hidup kita. Waktu itu modal yang paling mahal bagi kita untuk hidup. Maka Allah gunakan semua waktu untuk bersumpah. Wal fajar, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal nahari, demi waktu siang. Wal asar, demi waktu sore. Wal laili, demi waktu malam. Dan Allah kemudian bersumpah walayalin asyar, demi malam yang 10. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan sesuatu ciptaannya itu sangat istimewa. Kita nggak boleh bersumpah dengan demi gunung, demi matahari, demi bulan, demi bintang. Allah boleh bersumpah dengan apapun. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, itu menandakan itu istimewa. Boleh nggak beriktikaf? Tidak ada yang melarang iktikaf. Ya, masuk dalam kategori beramal soleh. Tapi adakah nas yang khusus? Tidak ada. Ya, dia masuk dalam tingkat rangkaian hadis umum dari Ibnu Abbas. Tidak ada hari di mana amal soleh masuk pada amal soleh. Mau beriktikaf, ya, mau berpuasa, mau berinfak, mau salat malam, ya, masuk dalam kategori amal soleh. Silakan Pak. Mengenai yang menyebutkan misalkan kita akan ke masjid, kita wudhu di rumah kan, sampai di masjid itu kan apakah betul wudhu harus pakai cukup? Waktu mengenai sedekah itu kan bisa mengukur dosa kecil kita. Sedekah. Ya, itu mengenai salat sunat itu bisa mengukur. Ya, ya itu hal lain. Ya, gimana Ustaz? Apakah hanya puasa saja yang bisa menggugurkan dosa? Banyak. Dosa kecil gitu kan? Iya, dosa kecil. Bahkan Nabi kita nyebutkan ya, bahwa ketika seseorang berwudu, maka seiring dengan ya dia basuh mukanya, seiring dengan tetesan air yang jatuh dari wajahnya, atau tetesan terakhirnya dua bunyi penjelasannya. Seiring dengan tetesan air yang jatuh dari muka, atau pada tetesan terakhirnya, maka hapuslah kesalahan yang terkait dengan mata dan lidahnya. Begitu pun dengan tangan, ya, setiap seiring dengan air yang jatuh dari tangannya ketika dia berwudu, atau pada tetesan terakhirnya, ya. Jadi banyak varian. Jangan pernah merasa cukup. Ya sudahlah, kan diampuni sama Allah dengan sholat. Nggak perlu ambil kesempatan ini. Jangan begitu kita berpikir. Ya, semakin banyak peluang untuk beramal, kerjakan. Ya, kerjakan. Silakan. Apa kalimat takbir yang sahih? Apa kalimat takbir yang sahih? Itu kayaknya perlu tahqiq hadisnya ya. Saya pernah baca ada 2 kali Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu banyak varian. Ya, banyak varian. Tapi saya nggak masukkan namanya. Apakah kalau berbeda dari itu, tapi sama secara substansi langsung kita katakan bid'ah? Saya nggak setuju. Kita sebut 3 kali, apakah langsung dia menjadi bid'ah? Saya nggak setuju. Ya, orang takbiran mau 3 kali, mau 4 kali, mau 5 kali. Ya, gitu ya. Kita tahqiq nanti. Saya baca 2. Ya, mungkin yang baca 3 kita coba tahu juga. Siapa yang meriwayatkan 3, siapa yang 2, siapa yang 3, siapa yang 2. Lalu kita tahqiq ya.
kita pastikan. Ya, mudah-mudahan besok pagi kalau ada kita bisa sampaikan ya. Cukup, insyaallah. Alhamdulillah bila subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.